perkenalkan, aku Cindy Putri Habibah dengan NIM akhir 200. Halo semuanya, perkenalkan aku Hairunisa, NIM akhir 186. Halo semuanya, saya Dwi Sabrina dengan NIM akhir 223. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Zaki Mubarok dengan NIM 212. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Permisi Kak, boleh di-spill menu KKN? Ada apa aja sih? di sini ada dimsum mentai, dimsum bolognese, Siomay, kita akan bola-bola. Halo guys, di sini tuh ada beberapa menu yang wajib kalian cobain yang Gen-Z banget makanannya. Ada siomay, ada dimsum, dan yang paling best seller itu ada dimsum mentai. Dan itu ada beberapa ukuran, harganya yang sangat terjangkau buat mahasiswa UTM. Nah guys, di sini juga kalian bisa custom dimsumnya buat tiket gitu kayak gini ya contohnya. Ini bisa buat teman kalian yang wisuda, pacar kalian wisuda, atau yang lagi ulang tahun. Kalian bisa kesini cek langsung ya. Saya mau pesen yang dimsum mentai medium ya, yang kayak gini. Iya. Itu aja. Iya. Kak, boleh tanya-tanya sedikit tentang KKN? Boleh. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri kakaknya siapa? Oke, perkenalkan nama aku Agung Manaf, tim salah satu tim toko di sini sekaligus tim yang ada untuk melayani pelanggan. untuk karyawannya kira-kira selain kakak ada siapa lagi ya? Untuk karyawan KKN sendiri itu ada 4. Kami nyebutnya bukan karyawan, tapi tim. Ada 3 tim toko dan 1 tim supervisor. Dimana kita bisa menyebutnya kepala toko lah. Untuk KKN ini kira-kira berdiri tahun berapa ya? Untuk KKN sendiri berdiri pada bulan Februari tahun 2025. Kalau dari menu ini, mana menu yang paling besar atau yang paling baik? Untuk menu di sini tuh ada banyak ya, beragam ya. Tapi untuk best sellernya biasanya yang sering banget dibeli oleh pelanggan itu adalah dimsum mentai. Karena kan emang lagi zamannya gitu, lagi hidupnya seperti itu. Tapi selain dimsum mentai, kita juga ada dimsum varian, banyak variannya, gak hanya dimsum mentai. Bisa lihat sendiri di sini tuh ada banyak varian dimsum Wocoy, Sorombau, itu kita juga memberikan banyak varian agar pelanggan tuh nggak bosan gitu untuk satu varian aja. Kalau untuk produksi harian, kira-kira per hari ini produksi berapa? Kalau untuk produksi harinya sendiri sekitar 200 sampai 400 pieces lah setiap hari. Alhamdulillah sih. Oh iya, terus pernah gak kak mengalami kelebihan atau kekurangan stok? Untuk kelebihan stok itu nggak pernah ya, bukan kelebihan tapi secukupnya aja gitu. Tapi untuk kekurangan stok kita ada berapa pernah ngalamin gitu, kita kekurangan stok di sini nggak pernah. Kita mungkin pada saat itu kita nggak mengantisipasi agar yang bakalan rame gitu. Kalau untuk kendala atau kesulitan biasanya kakak kendala dari Untuk kendala di sini saya sebagai tim toko ya, kendalanya sendiri ya tadi saya itu kalau habisan stok aku harus bagaimana gitu, karena kan harus laporan dulu, laporan sini baru itu baru diproses, baru ada stok refill lagi. Ada juga kendala seperti mengantisipasi rame tadi. Nah bisa rame kan saya di sini jaganya sendirian gitu, karena di sini ada 2 shift siang dan malam gitu. Nah itu sih untuk kendalanya, kalau rame aku harus pindah ke kasir sebagai produksi di sana gitu, jadi agak kesulitan menjalani. terus pernah ngalamin kerugian ya? Terus apa penyebabnya? Kalau kerugian jarang ngalamin, cuma ini ada beberapa pengalaman gitu.
dari kerugian tuh nggak rugi banget gitu ya, karena kan kita juga pelanggan, menurut kita tuh visi kami pelanggan itu utama gitu. Kerugiannya tuh cerita aja ya. Dulu pernah ada saat pelanggan mesin tuh kan biasanya bukan gitu, ada kalau abangnya gitu ya, teksnya itu rusak karena di bawah kurirnya itu nggak benar, ada bolak-balik gitu lah. Jadi kerugiannya mungkin kita ganti balik ke pelanggan, ganti yang baru. Mungkin kerugiannya di situ sih. Tapi kita tetap manfaatnya yang udah rusak itu kita ya udah, itulah kerugian kita, konsekuensinya kita, karena kita ngutamain pelanggan kualitas. Baik Kak, terima kasih atas wawancaranya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk lokasi kami sendiri itu ada di sebelah barat pertigaan Lampu Merah UTM, yang mana lokasi ini sangat strategis untuk dijangkau oleh mahasiswa UTM. Jadi kalian jangan lupa cobain KKN kok kepikiran lebih. Baik, dari hasil wawancara kita kemarin itu yaitu KKN memproduksi dua produk yang bestseller, yaitu siomay dan dimsum membai. Laba siomay yaitu 3.000, dimsum 3.500, serta produk membutuhkan daging 40 gram per porsi siomay. Sedangkan dimsum yaitu 50 gram per porsi. Siomay waktu produksinya membutuhkan 7 menit per porsi, sedangkan dimsum 10 menit per porsi. Serta tersedia 6 jam tenaga kerja dan daging 5 kilo setiap hari per porsinya. Nah, kita lihat dari di papan tulis ini, yaitu Z sama dengan 3000 X1 dan ditambah 3500 X2. Terbatas pada 40 X1 ditambah 50 X2 sama dengan 5000 gram. Dapat 5000 gram ini dari 5 kilo per gram itu sama dengan 5000 gram. Lanjut, yaitu terbatasan pada yang kedua, yaitu 7 X1 ditambah 10 X2 sama dengan 360 menit. Z sama dengan 3000 X1 ditambah 3500 X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2, yaitu 40 X1 ditambah 50 X2 ditambah S1 sama dengan 5000. 7 X1 ditambah 10 X2 ditambah S2 sama dengan 360. X1, X2, S1, S2 itu lebih besar dari 0. Berikut yaitu tabel model sintek maksimisasi, yaitu CJ, ada CJ, ada variabel, ada kuantitas, ada X1, ada X2, ada S1 dan ada S2. 3000 ini diambil dari X1, 3500 itu diambil dari sini, dan 0 diambil dari sini, 0 ini juga diambil dari sini. Langsung saja ini dimasukkan ke dalam kolomnya. Dari hasil ini kita peroleh yang paling kecil, yaitu pada bagian X2 dan S2. Ini kita kasih garis dan ketemu di tengah-tengah sini. Langsung saja untuk bagian sini itu setiap angka yang di S2, baris S2 sini itu dibagi dengan 10, dan hasilnya itu berada di tabel yang kedua. Langsung saja untuk di tabel yang kedua itu dari penyumbangnya kita ambil di tengah-tengah bagian X1 dan X2 di sini. Baik, dari hasil yang tadi yaitu kurang optimal karena hasilnya masih ada positifnya. Langsung saja kita lanjut, yaitu yang tabel yang kedua. Berdasarkan penjumlahan ini, yaitu dapat disimpulkan solusi optimalnya yaitu untuk KKN memproduksi X1 sebanyak 51,4 atau bisa dibulatkan dengan 52, dan X2 itu 0 produksi.
Untuk hasil laba maksimumnya yaitu 154.200.000. Cukup sekian, terima kasih. Nah, untuk kekurangan UMKM dari Kaken sendiri yang pertama yakni karyawannya hanya satu, yang membuat karyawan itu kesusahan lah dalam melayani pelanggan dan menyiapkan produk untuk konsumen. Yang kedua yakni ruangannya terlalu sempit sehingga untuk menambah karyawan pun itu masih difikirkan 2 kali karena akan mempersempit ruangan tersebut untuk melayani konsumen. Untuk solusinya sendiri kita dapat mengubah tata letak atau layout, yaitu dengan cara memindahkan lemari es dan juga tempat kasir agar kelihatan lebih luas, dan agar karyawannya tidak keteteran, kita dapat menambah 1 karyawan. Terima kasih. Begitu saja dari kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye bye.